keluarganya Nabi SAW. Kita harus meyakini bahwasanya keluarganya Nabi itu ada. Paham ya? Keluarganya Nabi itu ada. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Nabi itu nggak punya keturunan. Hah? Ini ada orang yang mengatakan seperti itu. Lalu apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahla baiti wa yutahhirakum tadhira? Hah? Dengarkan. Kita harus meyakini perkara penting tentang keluarga Nabi. Satu, keluarga Nabi itu ada. Itu harus ada dalam keyakinan kita. Kedua, adanya keluarga Nabi itu adalah sebagai penyelamat umat dari ketersesatan. Karena Nabi telah mengatakan, inni tariku fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian. Sebagian riwayat mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang penting. Siapa yang berpegang dia tidak akan celaka dan akan selamat selama-lamanya. Apa? Al-Quran wa itrati ahli baiti. Dua ini kata Rasul, aku tinggalkan setelah aku dua pegangan penting. Kalau kalian berpegang teguh kepada salah satunya, kalian akan selamat. Apa itu? Keluarga Nabi dan Al-Quran. Loh, kalau Nabi ngomong, bagaimana orang ngomong gak ada? Sampai kata Nabi apa? Kata Nabi, walan yatafarraqa, keduanya nggak mungkin bisa pisah. Hatta yarida alayyal haud, keduanya ini nggak mungkin berpisah kecuali nanti kalau sudah ketemu di telagaku. Jadi keluarganya Nabi ini ada terus. Cuman sebagian orang bodoh yang mengatakan bahasanya keluarganya Nabi itu nggak ada. Paham ya? Dan juga ini perkara ada. Yang kedua, menyelamatkan dari ketersesatan. Makanya nikmat adanya kehususiaan adanya keluarga Nabi. Kita nggak bisa ngikuti Nabi, kita nggak bisa dapatnya Nabi, dapatnya anak cucunya. Nikmat. Paham ya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus kamu itu sebagai rahmat. Ketika Nabi Muhammad jasadnya sudah nggak ada, maka apa? Maka jasad daripada anak cucunya yang mewakili Nabi selalu ada sampai hari kiamat. Paham ya? Nah, makanya dikatakan bahwasanya itu. Yang ketiga, mereka Ahlul Bait adalah lambang aman sebuah desa. Desa kepingin aman harus ada habaibnya. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang ada di Surabaya makamnya. Beliau kalau mau nginep ke rumahnya orang, dia ngomong, Habib, barokah Habib bermalam di rumah saya. Apa kata Habib Muhammad bin Idrus? Apa di situ rumahmu pernah ada satu Ahlul Bait yang bermalam di rumahmu? Enggak pernah, di sini pernah, desa ini enggak pernah. Enggak, aku enggak mau. Ada sana Habib jauh tapi rumahnya jelek dari Gedek. Habib pernah ke sana. Aku akan bermalam di tempat yang di situ pernah dimalami anak cucunya Rasulullah. Apa dikatakan bahwasannya an-nujumu amanun di ahli sama. Langit bintang itu lambang aman bagi penduduk langit. Wa ahlu baiti amanun li ahlil ard, dan keluargaku lambang aman daripada penduduk bumi. Jika di langit gak ada itu bintang, maka akan ahlus sama'i ma yu'adun, akan datang bagi penduduk langit yang dijanjikan Allah. Apa? Kiamat. Kalau nggak ada ahlul bait di bumi, maka apa? Maka ahlul ardi ma yu'adun, maka daerah tersebut akan datang apa yang Allah janjikan, musibah, bala, kiamat akan datang. Terus Nabi kan tidak punya keturunan laki, Beb, ya kan? Kan anaknya Nabi Fatimah cuman. Anaknya Nabi kan Fatimah. Dengarkan. Putri Nabi punya anak laki cuman meninggal. Hikmahnya diantara kata ulama, kalau anaknya Nabi ada laki akan menjadi fitnah besar nantinya. Kenapa? Ini pasti dibilang Nabi karena anaknya Nabi pasti apa? Nabi. Akhirnya ada kelompok yang ingin merusak Islam. Disitulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hikmah Nabi SAW mengatakan bahwasanya innallaha ta'ala
ja'ala dzurriyyata kulli nabi min sulbi. Allah jadikan keturunan para anbiya itu dari tulang sulbinya, kecuali aku, kata Nabi. Apa? Wa ja'ala dzurriyyati min sulbi Ali. Tapi keturunanku dari tulang sulbinya Ali, itu keturunanku. Allah titipkan dari tulang sulbinya Ali. Loh, kok bisa? Loh, kok bisa? Wong Nabi yang mensyariatkan kok bisa? Berarti kon gak waras lek anu. Masih ngomen Nabi. Paham ya? Paham ya? Nah, seperti itu. Loh, kok banyak Habib keturunannya anu ini, keturunannya Nabi? Naam. Bagaimana nggak banyak? Allah dan Rasulullah telah menyatakan bahwasannya Nabi ketika putranya meninggal, yang laki meninggal, diomongi sama orang, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad Abtar, Muhammad nggak punya keturunan, nggak punya keturunan. Allah turunkan ayat, Inna a'tainaka al-kautsar. Katakan Muhammad, Inna a'tainaka al-kautsar. Aku Allah telah memberi kepada kamu al-kautsar. Apa kata ahli tafsir? Yang dimaksud al-kautsar adalah apa? Al-katsir at-thayyib minad dzurriyyah. Keturunan yang banyak dan barokah. Bagus semua keturunannya. Allah yang mengatakan. Dan Nabi ketika Siti Fatimah dan Sayyidina Ali masuk ke kamar malam pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok dibukakan, kemudian sama Rasulullah diambilkan air, didoakan, dicipratkan ke punggungnya Sayyidina Ali, dicipratkan ke punggungnya Siti Fatimah, kemudian didoakan dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan kepada kalian, keluar dari kalian keturunan yang banyak dan yang soleh. Imam Haddad mengatakan, fahumul katsirut thayyibu mad'u lahum min jaddihim hina zafafi ala ta'i. Mereka Nabi SAW mendoakan ketika malam pertama Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali, didoakan memiliki keturunan yang sangat banyak dan yang sangat barokah.